Ya, halo Sobat Kamsib. Buat Sobat Kamsib yang nonton record dari rekaman ini di YouTube, terima kasih. Dan buat yang join juga ataupun yang sudah berkeinginan untuk join tapi lupa, ya terima kasih juga. Oke, kita lanjut ke sesi 11 di Black Bull CTF, Capture the Flag. Di sini kita akan bahas tentang SSRF dari ini ya, labnya milik si Portswigger. SSRF atau Server Side Request Forgery. Oke, di sini diskusinya ya mungkin sedikit aja ya teman-teman, dan jangan harap ini diskusi yang cukup mendalam ataupun paparan yang cukup mendalam ya teman-teman, karena saya tidak ahli di SSRF. Ini ada overview, lalu ada apa itu SSRF, kemudian ada daftar lab di Portswigger, kemudian ada what's next. Dan ini perkenalan singkat buat yang belum kenal, mari kita berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Oke, ini overview. Bayangin, Portsugar itu kayak sekolah tempat belajar jadi detektif internet, tapi detektifnya khusus buat nyari celah di website, biar bisa bantu website bisa jadi aman. Dan Portsugar ini yang bikin Brooksuite juga. Tapi materi ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Kalau Portsugar mau untuk memberikan sponsor, bisa hubungi at kamsip.id. Oke, apa itu SSRF? Bayangin kamu lagi main di rumah dan pengen tahu apa yang ada di rumah teman kamu, tapi kamu nggak bisa langsung ke sana. Jadi kamu nyuruh teman kamu, ini ya memang agak sedikit berbelit ya, di rumah itu buat ngintip tempat lain dan ngasih tahu kamu. Oke. Nah, cerita gampangnya gini. Ada website yang bisa minta tolong ke server buat buka alamat tertentu. Misalnya, kamu masukin link gambar ke website, terus servernya yang ambil gambar dari internet gitu. Tapi kalau ada orang nakal, dia bisa nipu server itu, dia masukin alamat yang aneh kayak, "Hey server, bukain alamat rahasia di dalam rumah kamu sendiri." Nih, atau coba intip lemari kamu, terus kasih aku isinya. Harusnya kan kita akses website, website kan minta tolong ke server, buka buat eh, buka file-file ataupun buka database lah seperti itu misalnya ya, yang memang itu sah atau memang niat buat ditampilkan ke publik atau ke pengguna atau ke pengunjung website. Tapi si orang-orang nakal ini minta buat si website minta bukain si server untuk buka hal-hal yang rahasia seperti itu. Nah, servernya nggak sadar kalau itu jebakan, jadi dia nurut aja. Akhirnya orang nakal itu bisa lihat data rahasia yang seharusnya cuma boleh dilihat dari dalam, atau hanya bisa dilihat oleh si server ataupun admin servernya saja, sedangkan pengguna biasa tidak boleh lihat seperti itu. Ini dia daftar lab di Portswigger. Ini screenshot dari SSRF ya, teman-teman. Selain SSRF ada banyak lagi. Contohnya ada ini, ada ini SQL atau SQL injection, lalu ada cross-site scripting, ada CSRF, ada clickjacking, lalu ada XXA, lalu ada SSRF. Halo Mas Bintang, selamat datang. Lalu ada OS comment injection, ada Petra Persal, authentication, WebSocket, lalu ada file upload, JWT, dan lain-lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung akses saja di ini Portswigger ya, dan bisa bikin akun secara gratis. Dan ini kita lihat sini ada salah satu ya. Halo Mas Bayu, ya Mas Bayu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 soal ya tentang SSRF. Dan yang awal itu
tentang ini, Basic SSRF Against the Local Server. Seperti ini dia ada soal ya teman-teman. Nih tampilan labnya. Ini tautan atau link untuk akses labnya ya teman-teman bisa kerjakan secara gratis. Dan ini ke-record juga di akun teman-teman nanti. Ini langkah-langkahnya ya. Ini walkthrough lah atau tutorialnya ya teman-teman. Nanti diberikan sebuah website. Lalu coba ini cari atau sorry atau coba kunjungi slash admin dan lihat bahwa kita nggak bisa langsung akses halaman admin ini teman-teman. Sedangkan kalau kita di dalam website itu ada fungsi juga untuk lihat produk atau cek stok. Nah, di sini kita bisa intercept request ini di Burp Suite dan mengirim ini ke repeater. Jadi teman-teman pastikan dulu punya browser dan punya yang namanya Burp Suite ya teman-teman. Ini ada gratis juga. Oke, Prosegur kalau mau sponsor bisa langsung aja kontak admin. Nah, selain Burp Suite yang gratis, ada juga yang versi berbayar ya teman-teman. Jadi kita gunakan versi gratis aja. Ya cukup powerful lah seperti itu. Lalu ganti URL yang ada di stok API, parameter, parameter stok API ke alamat ini teman-teman. Nah, sedangkan kan ini sesuai judulnya ini contoh penggunaan di localhost atau local server dan mengakses admin, slash admin atau halaman admin. Dan membaca dan baca HTML yang ada di respon ketika mengakses halaman admin itu teman-teman. Dan ini ketika sudah berhasil dan kita lihat bahwa ada ini tautan ataupun link URL untuk menghapus salah satu user dengan nama Carlos seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat langsung sini kalau teman-teman lihat di hasil interceptnya nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman. Bahwa ketika kita melihat produk, melihat sebuah produk dan klik lihat stok di sana, nanti akan mengarah sorry nanti akan mengarah ke request ini dan di sini nanti ada API untuk stok untuk melihat stok ya teman-teman. Nah, di sini yang kita ganti menjadi seperti ini. Ya kalau bingung langsung praktikan aja teman-teman seperti itu. Dan kalau bingung juga tanyakan aja di grup ataupun di kolom komentar. Nanti tampilannya, oh sorry. Dan nanti sudah selesai, dia akan ketika kita kirim requestnya akan menghasilkan 302. Dan memang screenshot ini kurang menggambarkan, jadi nanti silakan langsung coba aja teman-teman. Yang penting ikuti langkah-langkah seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke nomor yang kedua, sorry, ke soal kedua. Di sini ada basic SSRF di another backend system. Jadi ini ada tampilannya, tampilan labnya, sebuah website ya, website jual beli lah, e-commerce seperti itu. Silahkan kunjungi di sini ya untuk mengakses labnya. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya. Kunjungi sebuah produk, kemudian cek stok yang ada, lalu intercept dan kirim ke intruder ya teman-teman. Atau kirim ke repeater juga nggak apa-apa untuk memastikan lagi bahwa kita lihat structure daripada request ataupun headernya seperti itu teman-teman. Kemudian kita ganti nilai yang ada di parameter stok API ini tadi. Ya, Mas Bayu. Ya Om, mau tanya Om, yang Ya. mungkin balik ke slide yang awal tadi Om, Oh, silakan. yang SSRF apa itu tadi. Yang ini. Nah, ya ini cara mencari patokannya awal apa ya? Misalnya kalau di SQL injection itu kan kita kasih petik kayak gitu. Nah, kalau untuk ini
bagaimana ya cara ngetesnya awal gitu loh. Kalau ini Oh, nanti bisa kena SSRF atau apa gitu. ya, Itu Bang, masih. oke. Terima kasih, Mas Bayu. Kalau kita lihat ya, kalau SQL injection kan dia memberikan tanda petik ya seperti itu. Nah, memang arahnya agak mirip, agak sama, mengarah ke kita mencari salah satu parameter. Parameter, contohnya kita coba di sini ya Mas. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita melihat sebuah produk di beberapa, sorry, di request ini ada banyak header ya, Mas, dan juga banyak parameter lah seperti itu. Contohnya ada host, ada cookie, ada ini nama session, lalu ada ini panjang konten, kemudian ada dan lain sebagainya, ada referrer, lalu ada yang ini di dalam body requestnya ada stock API. Nah, biasanya parameter-parameter yang seperti ini, Mas, yang kita cek dulu karena dia aslinya dia akan memanggil memanggil link lain, Mas. Contohnya kita cek yang di bagian ini ya, Mas. Biar lebih jelas. Ini. Nah, di sini deh, Mas. Ketika kita mengakses website ini, sebenarnya kita kan melihat view detail, Mas. View detail dari salah satu produk ini. Dan ketika kita lihat di dalam ini, Mas, nanti ada yang namanya pengecekan stok. Pengecekan stok dan dia akan mengarah ke request seperti ini. Dan kita lihat bahwa ada stok API yang memanggil ini Mas, URL lain di luar daripada URL si ini Mas, si URL yang jadi labnya seperti itu. Oke Om. Iya. Eh, bisa disimpulkan bahwa apa namanya celah ini harus ada apa ya? Satu parameter, yang kedua harus ada API atau gimana? Gitu bisa nggak? Oh, siap. Oke. Nah, kebetulan namanya ini sebenarnya API, tapi tidak harus API sebenarnya, Mas. Jadi kita cari ada Baik. parameter seperti itu. Bahkan di parameter-parameter di seperti ini, mungkin bisa saja di sini rentan, Mas, celahnya. Dan tidak harus ada namanya API ataupun di bawah sini tidak harus. Bahkan di dalam sini juga di Oke. bagian URL ya, URL seperti ini, URL utamanya bahkan bisa juga ada kemungkinan celahnya seperti itu, Mas. Jadi memang intinya kita cari dulu ada parameter di dalamnya. Eh, kalau ada web yang mungkin parameter nggak kelihatan gimana Om? Parameter yang nggak kelihatan, contohnya seperti apa? eh jadi kita buka gitu nggak ada parameter misalnya kayak ID sama dengan dua atau sama dengan satu seperti itu Om. Oh, biasanya kalau memang nggak ada, eh, kita coba cek di headernya, Mas. Di header yang ini. Oke. Iya, kita coba di header ini apakah memang ada yang bisa dieksploitasi seperti itu. Kalau memang tidak bisa, berarti kita coba cari website-website ataupun halaman lainnya yang punya, yang memiliki parameter seperti itu, Mas. Oh, oke oke. Baik, Ya, clear. Terima kasih. terima kasih. Oke, selanjutnya di sini tadi di soal yang kedua ke back end system. Ya. Nah, tadi yang ke lokal di local host, ini ada di back end. Ini lebih variasi lagi daripada soal yang pertama.
apabila localhost tidak bisa, kita lihat bahwa di sini parameter atau nilai parameternya sudah berubah, bukan localhost lagi, melainkan sebuah API. Dan bahkan API itu ditambah dengan port ya. Tapi memang untuk cache di sini path-nya masih sama /admin. Dan kita lihat di kisi-kisi ataupun di tutorialnya ini meminta kita untuk melakukan intruder. Intruder mencoba akses dari mulai API titik 1 hingga titik 255 seperti itu. Dan ini bisa digunakan ataupun dilakukan di Burp Suite. Silahkan download aja Burp Suite-nya. Dan kemudian seperti ini tampilannya. Sini sudah ada beberapa request ya. Saya coba ada 4 request. Ini request yang asli seperti ini. Ketika kita mengakses website ini dan melihat stok di dalamnya, ada halaman /product/stock, kemudian ada parameter memanggil ataupun mencari tahu tentang stok tersebut. Seperti ini, stok API sama dengan HTTP bla 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 dan menghasilkan responnya seperti ini. Ada 85 stok ternyata di produk tersebut. Kemudian kita lihat kalau kita coba di localhost, ternyata seperti soal sebelumnya memanggil silahkan website tolong minta ke server untuk memanggil slash localhost/admin. Ternyata respon yang diberikan adalah internal server error. Nah, kemudian kita coba lagi sesuai tadi soalnya. Ya mungkin kalau ditanya kenapa API-nya API-nya seperti itu ataupun soalnya seperti itu, ya mungkin sudah beritahukan langsung bahwa API yang digunakan range-nya seperti itu, dan apabila memang di kejadian nyata kita akan coba beberapa API-API yang memungkinkan bahwa API itu adalah API lokal seperti itu. Dan kita coba di sini sesuai soal kita minta akses ke 192.168.0.1 titik sorry di port 8080/admin dan hasilnya seperti ini. Bad request dan kita coba ini di 138. Nah, bagaimana mendapatkan 138 ini? Kita cek dulu di sini. Kita masukkannya ke dalam intruder ya, sesuai instruksi di labnya. Di intruder kita lihat seperti ini. Nah, di nilai parameter stok API ini kita tandai add dolar lah seperti itu. Satu. Nilai satunya kita jadikan pilot lah seperti itu. Kita jadikan kemudian di sini di sebelah kanan. Nah, di sini pilotnya kita isikan ini tipenya adalah number. Kita isikan 1 sampai 255. Dan kemudian kita klik saja attack, start attack. Dan kemudian kita akan mendapatkan percobaan request sebanyak 255 ya. 255 kali dan kita lihat bahwa status code-nya kurang lebih sama dari 1 hingga 100-an, dan ketika kita coba lihat status code-nya ada yang nilainya 200 dan ini kita curigai bahwa eh, di IP titik 138 ini adalah IP yang benar. Makanya kita coba tadi bahwa kita mengakses di website ataupun di IP admin adalah 192.168.0.138. Nah, kita mendapatkan tampilannya seperti ini 200 dengan tampilan HTML-nya seperti yang sebelah kanan ini bahwa ada user winner dan juga
Carlos dan halaman untuk melakukan sorry dan URL untuk melakukan penghapusan terhadap username-nya adalah seperti ini. Ditampilkan di HTML-nya secara hardcoded dan ini yang kita masukkan nanti ke stok API-nya, teman-teman, seperti itu. Seperti ini dia kita kirim request-nya dan ternyata menghasilkan 302 seperti soal yang pertama tadi, bahwa sudah berhasil menghapus akun dari Carlos seperti itu. Ini sedikit penjelasan tentang intruder. Ini kalau intruder ya kita grup intruder kita masukkan ke Google Translate namanya penyusup sendawa seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini ada tipe-tipenya ya. Ada sniper, ada battering ram ya. Metode ini digunakan untuk menguji kemungkinan eksploitasi pada satu input atau parameter pada satu waktu. Jadi hanya satu input atau satu parameter saja. Dan dalam satu waktu, cara kerjanya hanya satu parameter yang diubah dalam setiap percakapan dengan server atau request ya, teman-teman. Biasanya digunakan ketika ingin memeriksa apakah satu parameter rentan terhadap serangan. Cocok untuk menguji kerentanan di satu input secara mendalam, misalnya melakukan brute force ke username atau password ya, teman-teman. Di sini ini juga ada keterangannya ya ketika kita buka ini jenis intrudernya. Kemudian ini ada battering ya, battering RAM. Teknik serangan mengirimkan nilai yang sama untuk semua parameter dalam setiap permintaan digunakan untuk menguji bagaimana aplikasi menangani nilai yang identik di berbagai tempat sekaligus. Nilai yang sama akan diinjek ke dalam semua parameter pada setiap permintaan yang dikirim, berguna untuk situasi di mana kita ingin mengetahui bagaimana sistem merespon jika nilai yang sama diterapkan ke berbagai parameter. Misalnya saat mencoba menguji apakah aplikasi rentan terhadap parameter tempering atau masalah lainnya. Kemudian ada pitchfork, ya seperti itu. Sini ada mengubah beberapa parameter dengan berbagai nilai secara bersamaan dalam satu permintaan. Jadi satu nilai akan diubah untuk satu parameter dan nilainya nilai lainnya untuk parameter yang lainnya. Cocok digunakan ketika kita ingin menguji beberapa parameter dengan kombinasi nilai yang berbeda. Oke, di sini ada cluster bomb. Yang keempat, ini teknik yang lebih canggih memungkinkan untuk kita untuk menggabungkan kombinasi nilai dari berbagai set nilai untuk setiap parameter dalam satu permintaan. Setiap parameter akan mendapat nilai yang dipilih dari set yang sudah ditentukan. Misalnya jika kita memiliki dua parameter, username dan password, dan masing-masing memiliki dua set nilai, maka semua kombinasi dari set nilai tersebut akan diuji secara bersamaan. Digunakan ketika ingin menguji sejumlah besar kombinasi nilai secara efisien dan dalam permintaan yang berbeda. Ini perbedaan utamanya teman-teman. Satu parameter, halo Mas Al Hasib, selamat datang. Oke. Sniper, satu parameter diubah dalam satu permintaan. Yang ini semua parameter diubah. Dan sini dan kalau masih bingung, silakan langsung aja dicoba di intrudernya teman-teman sekalian semua. Dan kita masuk ke berikutnya. Ini ada soal yang berikutnya ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, sorry, SSRF. Nah ini. Ini soal yang ketiga ya teman-teman. Nanti ada soal yang lebih sulit lagi. Hingga ada dua soal yang ini. Expert ya ini. Ada kategorinya expert. Ini practitioner. Dan di sini blind SSRF with out of band detection. Ini soalnya
Oke, di sini penjelasannya adalah blind SSRF with out of band detection adalah jenis kerentanan keamanan web yang menggabungkan dua konsep penting dalam dunia ethical hacking. Oke, yakni SSRF dan OOB ya teman-teman seperti itu. Dalam blind SSRF, respon dari request SSRF tidak terlihat langsung. Beda sama dua soal sebelumnya ya teman-teman. Nah, artinya server target mungkin memang membuat request misal ke IP internal tapi tidak mengembalikan hasilnya ke browser penyerang. Sehingga kamu tidak bisa langsung melihat apakah serangan berhasil karena tidak ada error atau feedback. Nah, beda sama yang sudah dikerjakan sebelumnya, bahwa ketika kita sudah berhasil, maka akan ada tampilan yang berbeda ya, teman-teman. Seperti itu. Seperti ini, ada bad request, kemudian ada internal server error, dan ini yang berhasil 200. Ya, Mas Bayu, gimana Mas? Ya Om, mau tanya kalau tadi yang sniper itu menggunakan brute force ya Om ya? Ya, sebenarnya semua menggunakan brute force sih, Mas, sebenarnya. Cuman beda pelet yang digunakan ataupun kombinasinya seperti itu, Mas. Oke Om, Sama-sama. kalau misalnya si web tersebut ada WAF-nya bagaimana ya Om ya? Itu kan otomatis kita langsung diblok ya? Oh iya, benar. Benar, Mas. Biasanya kan eh, banyak memang para ini ya, komunitas-komunitas ataupun researcher yang nge-share ya, Mas. Nge-share cara menghindari blok ya, blok dari WAF ya, Mas. Ya, Nah, banyak caranya mungkin salah satunya adalah membuat apa namanya rentang rentang waktunya tidak terlalu cepat. Salah satunya seperti itu. Kemudian jadi tidak dalam 1 detik menghasilkan 5 request. Salah satunya seperti itu, Mas. Kemudian mungkin user agentnya diubah di bagian sini biasanya, Mas. User agentnya biasanya seperti itu sih Mas. Ataupun nanti di beberapa ini apa tips-tips lainnya mungkin bisa kita cek lagi sih Mas. Tapi saya nggak hafal dari semua WAF seperti itu. Memang cara mengatasinya beda-beda sih sebenarnya Mas seperti itu. baik. Terima kasih Om. Ya, terjawab ya Mas. Ya Om, Ya, siap. terima kasih. Oke, tadi kita lanjut di sini. Nah, out of band detection adalah teknik untuk mendeteksi serangan yang tidak memberikan respon langsung menggunakan saluran terpisah. Ini out of band seperti DNS callback, misalnya menggunakan Burp kolaborator dan di Burp Suite Community yang biasa ini juga ada ya sebenarnya. Kemudian, sorry, sorry, sepertinya kolaborator itu tidak ada ya di Burp Suite Community. Ataupun nanti kita cek lagi ya teman-teman. Kemudian ada namanya HTTP pingback dan email webhook atau protokol lainnya. Jadi mungkin bisa salah satunya ngrok ya seperti itu. Dan kemudian ini adalah tutorialnya. Kita visit ataupun mengunjungi halaman produk, kita intercept requestnya di Group Suite, lalu kirim ke repeater.
Nah, di dalam tab repeater, kita melihat ada header referrer ya teman-teman. Kemudian kita right click, klik kanan dan insert kolaborator pilot. Kemudian kita klik ini, ketika kita klik kanan dan sudah insert, maka akan otomatis dia akan mereplace nilai daripada si header tadi, parameter header tadi ya teman-teman. Dan kemudian di kolaborator kita cek apabila kita sudah mengirimkan ini ya send request. Kita lihat aja nanti tab kolaboratornya dan klik pull now ya. Nah, kita akan melihat beberapa ini interaksi HTTP dan DNS di dalamnya. Kita lihat aja di sini. Ini request aslinya ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, Mas Bayu. Mungkin dua, dua soal sebelumnya kan kita bermain di nilai parameter stok API ya di bawah ini ya. Tapi kita ketika melihat di sini bahwa tidak ada nilainya di dalam, sorry, tidak ada di body requestnya, melainkan kalau kita lihat di dalam pad utamanya ada product ID sama dengan 2 dan kemudian tapi soalnya dia mengarah ke sini, Mas, referrer. Nah, mungkin saja di kemudian hari kita menemukan ada di sini origin, mungkin saja itu bisa digunakan juga origin, ada header origin, itu bisa kita cek juga seperti itu. Dan nilai request ini kita coba ubah jadi seperti ini. Ini yang ketika kita klik kanan, insert kolaboratornya dan mendapatkan nilai ini. Dan kemudian kalau kita klik kirim request tersebut, maka menghasilkan respon yang sama sebenarnya teman-teman seperti ini. 200 oke. Dan ketika kita tadi tanpa menggunakan HTTP ya di sini nilai, sorry, tampilan di kolaboratornya belum menampilkan apa-apa walaupun kita sudah klik pull now. Dan ketika kita kirimkan request yang ada HTTP-nya dan menghasilkan memang tampilannya sama dengan dua request sebelumnya ya. Request yang asli maupun yang sudah ada kolaboratornya tapi pun tidak ada HTTP-nya. Yang ketiga kita ada HTTP-nya dan responnya sama saja. Tapi ternyata ketika kita sudah mengirimkan request yang ini, selanjutnya kita lihat bahwa nilainya ada muncul di sini. Bahwa ada 3 interaksi. 2 interaksi DNS dan 1 interaksi HTTP di kolaboratornya. Seperti itu. Dan ketika ini sudah didapatkan, maka soal yang ketiga sudah solve. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja bagi teman-teman. Ini Mas Bayu dan juga Mas Hasib. Mungkin kalau ada waktu luang ataupun gabut, silakan aja lakukan ini, lab ini di Portswigger. Kemudian silahkan dokumentasikan, entah screenshot, kirim aja, share atau sharing di grup Kamsip atau Kamar Kamsip ataupun di Pentes ID seperti itu. Buat teman-teman yang nonton di YouTube juga silahkan lakukan hal yang sama sambil kita belajar dan sharing di grup. Dan materi berikutnya, dan kalau nggak gabut kita akan kerjakan ini. Sorry, kalau gabut kita kerjakan. Kalau lagi nggak sibuk, ya mungkin akan dibuatkan materinya. 4 soal berikutnya ya ini blacklist
base input filter, lalu ada yang ini, kemudian shell shock, lalu ada whitelist base seperti itu. Mungkin itu aja. Sisa zoomnya juga 9 menit lagi dari Mas Bayu. Ada yang mau ditanyakan juga? Cukup Om, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas sudah join di Zoom dan meramaikan. Mas Al Hasib. Cukup Oke, Mas, mungkin bisa dilanjut materi yang berikutnya untuk besok atau oke. Iya, kita coba lanjut nanti di materi-materi berikutnya. Ditunggu aja infonya ya Mas. Terima kasih banyak sudah meramaikan. Saya tutup. Selamat malam, see you, dan happy learning. Ya, selamat malam Mas. Terima kasih. Izin live. Ya Mas.